Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Haji. Pada video kali ini kita akan lanjut praktek kembali, praktek trading forex ya. Saat ini tanggal 26 bulan 7 Juli 2023 jam 20.13 atau jam 8:13 malam atau sore ya. Nah, ya seperti yang dilihat di tampilan, ini sudah terbuka terminal trading. Saya menggunakan seperti biasa broker FBS. Ya, di sini ada keterangan FBS Real 6. Jadi ini adalah akun real ya. Akun real, cuma untuk akunnya di sini saya hide dulu ya. Oke. Kemudian untuk time frame saya menggunakan M15 karena kita main scalping ya. Oke, M15, kemudian apalagi ya, untuk indikator saya menggunakan MA, fraktal, parabolic sharp. Oke, itu aja sudah, saya rasa sudah cukup ya. Nanti kita akan trading, nanti jam 20.15 ini akan terbentuk candle baru, kita siap-siap untuk open posisi ya. Oke, kita tunggu. Ini kalau benar-benar seperti ini, nah saya langsung buka open posisi sell. Nah, barusan saya udah open posisi sell. Kenapa sell? Karena analisa saya ini saya lihat dari candle dulu ya, dari candle di sini ada penurunan, di sini kenaikan walaupun cuma ada 3 candle. Nah, kemudian disusul dengan candle penurunan, yang mana candle penurunan ini batangnya yang putih ini lebih lebar, lebih besar daripada batang yang candle kenaikan ini. Nah, dengan ini saya memprediksi bahwa untuk ke pergerakan berikutnya adalah turun, sehingga saya langsung membuka open atau membuka transaksi sell, open posisi sell. Ini dari sisi candlestick. Kemudian dari sisi parabolic chart di sini masih posisi di atas ya, yang mana jika posisi parabolic chart di atas berarti trennya lagi turun, dan ini mendukung analisa candle tadi. Jadi saya putuskan untuk transaksi sell. Kemudian dari fraktal juga sama. Di sini kalau fraktal kan biasanya zigzag ya, atas bawah atas, atas bawah atas. Nah, kemudian nanti kita akan membentuk fraktal bawah di sini. Nah, dari sebenarnya dua indikator tadi sih saya pakai candle ini sama yang fraktal, cuma yang paling utama adalah saya melihat analisa dari candle aja. Jadi saya putuskan untuk transaksi sell, yang mana transaksi di sini saya sebesar 0,1 atau 0,10 ya, sementara ini masih minus. Oke, mungkin untuk sementara saya tutup terlebih dahulu, saya skip terlebih dahulu. Nanti apabila akan closing, saya akan coba lanjutkan videonya ya. Jadi takutnya ini lama, jadi kelamaan videonya, jadi saya tutup dulu. Oke, saat ini jam 20.17. Oke, sampai jumpa di video lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, kita lanjutkan video yang tadi sempat kita skip ya. Kita lihat untuk kondisi saat ini, memang dari channel yang ini tadi sebenarnya tidak langsung turun, tapi ada kenaikan terlebih dahulu. Namun kemudian untuk permintaan kenaikan di sini, candle ini ditolak, sehingga ini ada muncul pembelian, jadi penjualan. Jadi ada naik atau penjualan di sini tertolak ya, sehingga yang dominan adalah penjualan, dan sini berlanjut ke penjualan, jadi arahnya ke turun. Nah, barusan sebenarnya udah nyampe 5 ya, ini turun lagi jadi 2,6. Oke, jadi seperti itu ya contohnya. Setelah kita tandingkan, saat ini jam menunjukkan pukul 20.51. Jadi
Jadi saya tadi sempat mengerjakan hal yang lain dulu ya, jadi baru lihat trading ini sudah benar-benar turun ya. Jadi saya prediksi sih bisa tembus ini. Jadi ini fraktal di sini terkoreksi atau zigzag di sini terkoreksi, ini bakal tembus ke sini. Oke, kita tunggu aja dulu 3,5 ya. Ini kalau udah nyampe 5 saya tutup saja, takut videonya kelamaan. Jadi seperti saya bilang tadi, indikator yang saya pakai adalah pertama yaitu candle. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mempelajari candle terlebih dahulu ya untuk trading ini. Kemudian setelah pelajari candle, baru pelajari indikator-indikator yang lain. Banyak sebenarnya indikator, dari mulai MA, moving average. Di sini saya pasang 3 ya, 3 MA. Nanti coba teman-teman pelajari di Google, banyak ya. Jadi tidak cuma hanya satu MA, tapi boleh 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ada juga parabolik SAR, ini yang parabolik SAR yang titik-titik seperti ini namanya parabolik SAR ya. Kemudian ini namanya zigzag, yang ini kuning, ini zigzag. Kemudian ini adalah fraktal. Sebenarnya memakai 1-2 indikator cukup sebenarnya, ini cuma hiasan aja. Karena sebagaimana pepatah seperti jurus ya, jurus kalau kita mempelajari jurus tapi tidak maksimal dalam jurus-jurus tertentunya, itu percuma. Lebih baik mempelajari satu jurus tapi benar-benar menguasai satu jurus itu. Sebagaimana trading juga demikian mungkin ya kata orang. Tapi teman-teman coba pelajari dahulu, kemudian indikator-indikator mana yang teman-teman sukai atau cocok dipraktekkan di trading forex ini. Oke, malah naik lagi, tapi nggak apa-apa. Saya sih prediksi tetap akan turun lagi. Oke, sementara jadi 0,2 ya profitnya. Malah minus barusan. Oke, kita tunggu. Harusnya tadi close dulu ya sebelum saya jelaskan, tapi tidak apa-apa. Saya masih istilahnya nggak yakin, tapi yakin 90% akan turun lagi, bahkan akan tembus ini ya. Kalau dibilang yakin takutnya mendahului masa depan ya. Ini peramal nantinya, karena nggak ada indikator yang benar-benar 100% valid ya, 100% akurat. Nggak ada yang 100%, pasti ada kurangnya. Jadi saya nggak bilang yakin, tapi optimis untuk turun lagi. Oke, kalau naik lagi ya, kalau misalnya naik lagi nanti saya akan skip atau saya ambil dikit aja dulu ya profitnya. Nanti kita lanjutkan di momen yang lain, tapi kita tunggu dulu aja, mungkin memakan waktu beberapa menit. Masih ke atas ya. Oke, fix saya skip dulu aja ya, nanti kita lanjutkan lagi. Buka ini. Oke, ya kita buka kembali. Ternyata masih belum naik juga ya. Naik dikit 0,3 masih minus. Turun, kita akan ambil dikit saja dulu. Sebenarnya dari tadi ini harusnya close di sini tadi lumayan ya, dapat $5 tadi di sini. Karena saya fokus ke masih penjelasan, akhirnya kelewat momennya, tapi tidak apa-apa. Masih bisa lah. Di sini waktunya time frame M15, berarti nanti 21.00 ini candlenya udah ganti baru lagi ya.
berarti ada perlawanan ya, ada perlawanan. Jadi ada penolakan penjualan nih. Ada penolakan penjualan cukup panjang. Jadi di sini penolakan pembelian, ini penolakan penjualan. Nih ada dua kemungkinan ini, bisa turun terus, tapi saya masih ke optimis ke turun terus ya. Kita siap-siap untuk close aja dulu di sini. Ini pergerakannya barusan agak cepat, ya, ngeri di luar prediksi ya. Coba harap tenang ya, jangan panik. Udah 2,2, oke. Terus 2,2 ya. Lagi ke atas ya. Masih malu-malu dia ke bawah. Oke. Ini masih didukung dengan MA ya. MA masih menunjukkan turun. Parabolic share juga masih menunjukkan turun. Jadi saya biarkan dulu. Oh, untuk ininya ya, untuk simbolnya atau mata uangnya saya pakai Euro USD ya. Nah, saya lebih cocok dengan Euro USD ya, tidak dengan yang lain. Pernah sih nyoba 1 kali 2 kali, cuma lebih enakan Euro USD aja. Oke, masih berjalan. Saat ini udah pukul 21.01 ya. Berapa menit ya dari tadi? Oke, pelan-pelan. Tadi sempat gerak cepat. Mungkin ada berita. Masih menunggu profit walaupun sedikit malah menjadi bukit katanya gitu. Yang penting profit itu aja. Jadi konsisten profit ya. Oke. Ayo dong turun. Terus jangan malu-malu, turun terus. Satu lagi lah, dua. Naik lagi dia. Atau dia ancang-ancang dulu mau ke bawah, kencang mungkin. Ayo, jangan malu-malu, turun. Nyampe sini nih. Ya, satu udah tembus, balik lagi. Satu lagi, 1,2, satu ini tembus. Di sini 1,3. Oke, lanjut. Terus 1,1, balik lagi. Oke, masih ke atas dulu dia. Waduh, malah minus lagi. Saudara. Masih ada penolakan di bawah ternyata ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai 2105 lah. Kalau masih belum turun juga, saya skip dulu. Cuma kalau udah profit saya close aja. Kita lanjutkan nanti di momen berikutnya. Oke, ayo dong, turun terus. Oke, masih minus 1. Oke, bagi pemula ya, sebelum Anda terjun ke akun real, saya sarankan belajar di demo terlebih dahulu ya. Terus kuasai analisa indikatornya ya. Tapi utamakan analisa candle terlebih dahulu, pelajarin. Nah, dari analisa candle nanti dibantu dengan indikator. Jika sudah yakin ya, dalam misalnya 10 kali transaksi profit, ya mungkin sudah waktunya Anda
belajar atau mengasah mental dengan deposit yang tidak terlalu besar terlebih dahulu ya, untuk melatih mental ya sedikit dulu aja sebelum terjun ke trading real yang balance-nya atau saldonya banyak. Oke, saat ini masih minus 2, wah minus 3 saudara-saudara, malah kenceng ke atas. Oke. Nah, di forex ini juga bisa kita setting, misalnya kalau kita mau tinggalkan nih, misalnya jika mencapai angka sesuai pembelian, misalnya di sini kan kita beli tadi pas harga 1,10063. Nah, apabila menyentuh 1,10063 otomatis close juga bisa. Jadi kita bisa atur stop loss atau stop profitnya gitu kan. Kita mau profit berapa bisa, mau minimal lossnya berapa juga bisa, itu settingannya. Oke, lebih ya, 21 lebih 6 menit. Tadi saya bilang 21 lebih 5 mau saya skip, tapi ini masih apa namanya ya, masih tengah-tengah dia antara naik sama turun ternyata. Ya, kita tunggu sebentar lagi aja ya, sebentar, tunggu sebentar. Apakah balik ke bawah lagi? Oke, fix, kita skip dulu lagi, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita lihat kembali, barusan sudah turun naik lagi. Oke, kita tunggu sebentar. 1,4. $2, kita ambil $2 aja ya, lumayan. Oke, 1,5, 1,2. Lama sekali untuk turun ya. Oke, siap-siap di sini. Jadi untuk close-nya juga, close transaksi juga gampang ya. Tinggal diklik yang tanda kali di sini. Oke. Masih 1,4. Oke, satu lagi. Ini heseh pisan. Turun lagi, naik lagi. Lihat untuk turun ya. Oke, masih 1. Sudah berapa candle ya terlewati. Jadi prediksi awal di sini harusnya turun nih, 1, 2 nih, ini sempat turun tapi tadi terlewat waktunya. Kemudian ini apa namanya, doji ya, jadi nggak jelas ini. Nah, ini kayaknya turun lagi, tapi masih malu-malu dia turunnya. Oke, ayo tembusin. Kalau lihat M30 nya ya, kita coba M30 nya, ini masih turun sih, ini masih turun, tapi MA nya menunjukkan ke atas nih, kecuali yang biru ini menunjukkan akan ada pembalikan arah. Oke, kita kembali ke M15. Ini 1,5, ada 1,4. Oke, 1,6. Nah, 2. Barusan itu 2 langsung balik lagi. Masih malu-malu kucing dia ya. Sudah mendekati ya, angka 2. Oke, kita close. Mau di close kalah. Nah, kita close dulu ya. Close di angka 2,3. Oke, itu ya. Nanti untuk momen berikutnya saya buatkan video lagi. Jadi saya akan mencoba untuk bikin konten yang langsung praktek ya, tidak teori, jadi praktek. Misalnya buy atau sell, terus kenapa saya buy, kenapa sell. Oke, ini aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Jika ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tinggalkan di komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, komen, juga subscribe ya supaya channel ini lebih berkembang. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.